Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Muhammad Al-Ihsan dari kelas 2C dengan NIM 231511077. Pada tugas besar komputer grafik kali ini, saya mempunyai inspirasi untuk membuat gambar Sasuke yang berasal dari anime Naruto. Berikut adalah contoh gambar Sasuke-nya dan background-nya, dan berikut adalah contoh gunungannya. Pada motif dua dimensi ini, terdapat folder primitif, file main, dan file config. Pada file primitif, terdapat file basic di mana berisi function-function untuk membuat bangun datar. Pada file basic ada function persegi, persegi panjang, segitiga siku, segitiga tanpa alas, trapesium siku, trapesium sama kaki, lingkaran, dan juga elips. Dalam pembuatan function bangun datar ini, saya menggunakan algoritma Line-Bresenham. Lalu pada motif dua dimensi ini, saya membuat beberapa class di mana masing-masing class-nya dibuat dalam file yang berbeda. Di sini ada class background, awan, gunungan, dan juga Sasuke Sigma. Pada class background, saya mempunyai konstruktor dengan atribut XYC sebagai titik pusat untuk menggambarkan objek background-nya. Pada class background terdapat beberapa metode yaitu gambar BG, gambar air terjun, gambar patung, gambar tebing, dan juga gambar air sungai. Dalam pemanggilan metode-metode gambar air terjun, patung, tebing, dan air sungai, mereka mengembalikan nilai poin, di mana poin itu adalah variabel bertipe array, yang dimana untuk menyimpan titik-titik yang nantinya akan menggambarkan background-nya. Dan titik-titik tersebut nanti akan dicetak menggunakan function cetak poin. Di sini untuk menggambar air terjun, saya menggunakan uh, function persegi panjang dan juga trapesium sama kaki yang sudah dibuat pada file basic. Untuk gambar patung, kepalanya saya menggunakan gambar lingkaran dan badannya menggunakan persegi panjang. Untuk tebing, saya menggunakan function persegi panjang, dan untuk menggambar air sungainya saya menggunakan function persegi panjang. Selanjutnya pada class awan, konstruktor dan atributnya sama seperti yang sudah saya jelaskan pada class background. Di sini pada class awan saya membuat beberapa metode yaitu gambar awan 1, gambar awan 2, dan gambar awan 3. Metode ini memiliki motif gambar awan yang berbeda. Sebagai contoh pada gambar awan 1, di sini dalam membuatnya saya menggunakan fungsi gambar lingkaran. Pada function gambar lingkaran ini terdapat parameter X, Y, C sebagai titik pusat, radius sebagai radius dari lingkarannya itu sendiri, dan parameter start dan end. Start dan end ini digunakan untuk menentukan titik awal dan titik akhir dari penggambaran lingkarannya. Misal, dalam penggambaran lingkaran yang biasanya, titik awal dimulai dari derajat 0 sampai ke 360 derajat. Dengan parameter start dan end ini, kita bisa mengatur titik awal dan titik akhir dari lingkarannya. Misalkan titik awalnya dimulai dari 30 derajat ke 90 derajat. Untuk penggambaran lingkarannya sendiri, di sini saya memanggil function lingkaran yang sudah dibuat sebelumnya. Dan untuk metode-metode seperti gambar awan 2 dan gambar awan 3, sama menggunakan fungsi gambar lingkaran yang sudah dibuat pada file basic. Selanjutnya, pada kelas gunungan, untuk konstruktor dan atributnya juga sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada dua metode, yaitu gambar gunungan dan juga gambar motifnya. Pada metode gambar gunungan, untuk membuatnya saya menggunakan fungsi segitiga tanpa alas, gambar lingkaran, dan Line-Bresenham yang sudah disediakan pada file basic dan juga file line. Untuk metode gambar motif, di sini saya menggunakan gambar lingkaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya pada kelas Sasuke, terdapat konstruktor dan juga atribut yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada beberapa metode yaitu gambar Sasuke, gambar kepala, gambar badan, gambar tangan kiri, gambar tangan kanan, gambar sarung celana, gambar kaki kiri, gambar kaki kanan, dan juga gambar pedang. Untuk semua metode ini, untuk membuatnya saya menggunakan PY5 Bezier Vertex.
Lalu pada file main, sebagai contoh, kita inisialisasi objek awan 1 dari kelas awan pada titik 1050,500. Lalu kita panggil metodenya yaitu gambar awan 1 untuk menampilkan gambar awannya pada layar. Untuk objek-objek lainnya, pemanggilannya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Berikut adalah hasil dari motif dua dimensinya. Bisa dilihat di sini untuk background, pada gambar tebing saya menggunakan persegi panjang. Untuk menggambar patung, saya menggunakan gambar lingkaran dan gambar persegi panjang. Untuk air terjun, saya menggunakan persegi panjang. Dan untuk pantulannya, saya menggunakan trapesium sama kaki. Dan untuk menggambarkan sungai, saya menggunakan persegi panjang. Untuk karakter Sasuke-nya, saya menggunakan Bezier Vertex. Dan untuk awan-awannya, saya menggunakan gambar lingkaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Begitu juga dengan gambar gunungan. Di sini bisa dilihat saya menggunakan segitiga tanpa alas, line Bresenham, dan juga lingkarannya. Lalu selanjutnya, pada motif dua dimensi dan animasi, sama seperti sebelumnya menggunakan fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan, hanya saja ada penambahan class animasi. Di mana pada class animasi ini memiliki beberapa metode, di antaranya yaitu rotasi, translasi, dan juga scale. Ketiga metode ini mereka memanggil fungsi yang berada pada file transformasi V2 ini. Kegunaan dari ketiga metode ini digunakan untuk mengolah nilai parameter yang akan dimasukkannya nanti, lalu nilainya akan dipassing ke fungsi-fungsi yang ada di file transformasi V2 ini. Selanjutnya, di sini ada beberapa variabel global dan juga beberapa metode. Metode-metode ini digunakan untuk menambah atau mengurangi nilai dari variabel globalnya. Lalu, kelas animasi ini mewariskan metode-metodenya ke kelas awan dan juga kelas gunungan. Pada kelas awan, saya menambahkan metode baru, di mana metode-metode ini bisa memanggil metode dari kelas supernya. Begitu juga seperti kelas gunungan, dia juga bisa memanggil metode dari kelas supernya, yaitu kelas animasi. Lalu pada mainnya, sebagai contoh, di sini setelah menggambarkan objek awannya, saya memanggil metode animasinya. Di sini untuk parameternya, saya menggunakan variabel global yang berada pada file animasi, karena variabel global ini bersifat dinamis dikarenakan diolah pada metode-metode yang telah saya buat ini. Begitu juga dengan objek-objek lainnya, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini pada awan 1 saya menggunakan animasi komposit, pada awan 2 saya menggunakan translasi, pada awan 3 menggunakan scaling, pada gunungan 1 dan 2 saya menggunakan animasi rotasi. Berikut contohnya. Nah, bisa dilihat gunungannya terdapat animasi berupa rotasi. Pada awan di kanan atas menggunakan translasi, pada awan di kiri menggunakan scaling, dan pada awan di kanan bawah menggunakan animasi komposit yang terdiri dari animasi translasi, scaling, dan juga rotasi. Selanjutnya, pada motif dua dimensi animasi dan interaksi, menggunakan fungsi-fungsi sebelumnya yang sudah saya jelaskan, hanya saja ada penambahan fungsi keypress, di mana fungsi keypress ini untuk mengatasi inputan dari keyboard. Di sini untuk menghandlenya, saya menggunakan fungsi p5.key. Jadi misalkan ada inputan dari keyboard berupa huruf A, maka objek Sasuke-nya akan bergerak ke kiri. Jika ada inputan dari keyboard berupa huruf D, maka objek Sasuke-nya akan bergerak ke kanan. Berikut contohnya.
Bisa dilihat, jika saya menginputkan huruf A, maka objek Sasuke akan bergerak ke kiri. Jika saya menginputkan huruf D, maka objek Sasuke akan bergerak ke kanan. Sekian dari yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.